Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Agus di Jepara. Mas Agus menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Di mana pada saat itu Mas Agus kondisinya tuh masih menganggur ya. Jadi dia itu sekolah STM selesai dan memang belum bekerja atau memang gak ada niatan buat melanjutkan ke bangku kuliah. Ya karena banyak faktor. Satu, kata Mas Agus, aku itu orangnya gak terlalu pinter. Kalau misal kuliah itu bakalan pusing. STM aja itu aduh mobat mabit hampir mungkin gak lulus kali udah mentok di bawah gitu ya. Dan Mas Agus itu kepenginnya ya pengen sesegera mungkin bisa bekerja, menghasilkan sesuatu dan membantu orang tua, nyekolahin adik-adiknya gitulah. Ada keinginan semacam itu. Karena Mas Agus sendiri itu datang dari keluarga yang biasa aja, malah boleh dibilang keluarga yang kurang mampu semacam itu. Mas Agus sendiri sambil kuliah STM itu, dia itu punya bisnis sampingan. Jadi Mas Agus itu nakal ya, termasuk nakal gitu. Cuman ya mau gimana lagi pikirnya Mas Agus, hal itu perlu aku lakuin. Dia itu apa? Di sekolah itu jualan rokok. Jualan rokok dengan harga yang ya 2 kali lipat lah. Keuntungannya itu lumayan kata Mas Agus. Sehari itu bisa habis 2-3 bungkus. Dimana ya pokoknya ada keuntungan lah kata Mas Agus. Hitung-hitungannya ndak usah ya. Pokoknya kayak gitu. Aku jualan rokok itu ke teman-temanku. Jadi teman-temanku mereka misal ya mau ngerokok atau apa nggak perlu keluar atau ndak perlu ini ngumpet-ngumpetin gitu. Soalnya suka ada razia gitu kan. Dan Mas Agus itu punya tempat rahasia untuk menyimpan dagangannya tersebut. Ya, di jam istirahat pasti rame di sana. Ya, itu tadi pada transaksi itulah. Nah, dari situlah Mas Agus itu menghidupi dirinya. Sampai ya itu tadi, bayar sekolah pun itu dari usahanya yang seperti itu. Ya, barangkali hal ini menginspirasi kawan-kawan semua yang masih pada sekolah gitu ya. Tapi janganlah gitu ya. Jangan. Itu aja. Belum ceritanya belum masuk, bukan itu aja ya. Sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan mungkin yang belum memesan, pengen memesan, buruan ditunggu pesanannya. Ini nanti ada ya produknya di bawah ini. Masih sangat terbatas juga stoknya sekarang. Dan untuk kawan-kawan barangkali ini mau ngasih informasi, ada satu channel itu namanya Lapak Horor X Mbah Warmo. Nah, di situ di channel tersebut itu dimunculin lagi cerita-cerita lama dari Lapak Horor tapi dengan versi suaranya Mbah Warmo. Ya, itu suara bukan asli dari orang tapi merupakan hasil atau buah dari kecerdasan buatan gitu ya. Ya, monggo kawan-kawan yang mau mampir, nanti linknya tak taruh di bawah di deskripsi ini. Terima kasih, kita lanjut cerita Mas Agus tadi. Dengan menjalani kehidupan seperti itu, akhirnya Mas Agus pun lulus. Dan ya semenjak saat itu, udah nggak ada ini lagi gitu. Aduh, aku dagang gimana ya waktu itu ya mikir. Dan ya sudah deh, aku coba lanjut lagi gitu ya. Akhirnya dagang rokok, dia pun punya yang gerobakan itu loh gitu ya. Hasil dari tabungannya selama ini, selain untuk membantu orang tuanya untuk bayar sekolah, dia pun ada sedikit-sedikit nabung dan akhirnya dibikinlah gerobak itu, bikin sendiri. Dagangannya pun nyicil pelan-pelan kayak gitu dari kecil nyampe lumayan cukup banyak gitu. Sampai kurang lebih waktu itu boleh dibilang usahanya berjalan setelah sekitar 1 tahun lah. 1 tahun itu udah kerasa untungnya, Mas Agus itu bisa nabung lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, apalagi berdagang kayak gitu kan di pinggir jalan, makin banyak kan orang yang dikenal. Dan sebenarnya Mas Agus sendiri ini kepengin bekerja gitu ya, kepengin bekerja tapi awal-awalnya itu kepengin bekerja, cuman
dia udah terlanjur, ya wis lah aku udah dagang seperti ini dan ini juga menghasilkan. Tapi ada kalanya juga, entah kenapa, ya mungkin karena pengaruh lingkungan juga, Mas Agus sendiri sebenarnya belakangan gitu, kayak mulai kebawa sama omongan orang, ngurusin yang namanya gengsi. Jadi Mas Agus merasa dagang begini kan gak keren ya, aku pengennya tuh kerja pakai baju rapi gitu ya. Kepikiran semacam itulah. Tapi ya wes, lagi-lagi lah aku kerja mau kerja apa lah, udah tak lanjutin aja berdagang begini sambil pikirannya itu terus ya, kepengen lebih baik lagi, kepengen lebih naik tingkatan dan sebagainya. Nah, ini kenal banyak-banyak orang dari berbagai kalangan, anak muda, bapak-bapak, termasuk orang-orang yang udah sepuh juga pada kenal. Nah, pada suatu hari ini ada beberapa orang yang suka nongkrong di tempat dagangnya Mas Agus. Dari situ kan jadi akrab. Mas Agus itu juga mulai jualan yang namanya kopi dan sebagainya. Nah, dari situ akrab-akrab. Akhirnya apa? Pada suatu hari, ini ceritanya, Mas Agus tuh diundang. Dan waktu itu adiknya Mas Agus udah bisa dititipin dagangan gitu. Akhirnya apa? Titip sama adiknya, ini titip dagangan ya, aku itu mau sekali-kali gitu ya, aku tuh kepengen main ke tempat temen. Dan akhirnya Mas Agus pun datang ke situ. Ada beberapa orang udah di sana dan Mas Agus pun waktu itu baru datang. Dia tuh yang datang terakhir sekitar jam 9 malam. Rencananya Mas Agus mau main ke sana ya sampai jam 12, salah nanti jam 12 itu gerobaknya itu soalnya mau ditutup. Udah dijagain sama adiknya kan. Mas Agus pun tenang, dia bisa main, datang ke situ jam 9 malam ke rumah salah satu temannya yang rumahnya itu besar. Rumahnya itu bagus dan dia ya orang kaya lah begitu. Cuman memang Mas Agus sendiri itu sebenarnya agak sedikit kurang sreg dengan orang tersebut. Tapi karena diundang sama salah satu temannya namanya Iman, ini teman deket gitu ya, teman deket, dia kenal di dagangan. Iman juga orangnya enak, terus dari satu kalangan lah intinya seperti itu. Akhirnya Mas Agus pun datang ke sana. Nah, datang ke situ, tuk. Assalamualaikum, lepas sendal, terus Mas Agus itu langsung masuk ke teras gitu ya. Mereka itu pada duduk-duduk di teras semuanya. Masuk ke sana. Ini ada satu orang, itu namanya Dito, anggap aja. Dia itu yang punya rumah, dia itu tuan rumahnya, bos, badannya itu gede, gemuk gitu ya, gempal. Kalau lari cepet capek. Nah, ini si Dito itu tiba-tiba, woi, keset dulu, keset, disuruh kesetan dulu gitu kan. Keset dulu, ngomong kayak gitu. Mas Agus pun kaget gitu kan. Perasaan kakiku tuh nggak kotor-kotor banget, nggak kena lumpur atau apa. Akhirnya Mas Agus pun, oh iya balik lagi dia keset, sek. Yang lain itu udah pada diem. Mas Agus juga nggak tahu. Aku kok merasa satu shock gitu ya. Yang kedua, kok rasanya nggak enak gitu ya. Aku disuruh keset dan cara nyuruh kesetnya tuh sambil nunjuk dan mukanya tuh serius kayak orang yang marah gitu kan. Akhirnya Mas Agus keset, maaf tok gitu kan. Keset dulu lain kali kalau kesini gitu ya. Kaki itu dari mana-mana main masuk-masuk aja. Ditambahin omongan seperti itu. Di sana Mas Agus ngeliat si Iman, udah santai Gus. Mas Agus diem aja, nggak tahu kenapa ya hatiku tuh sakit, kata Mas Agus. Si Ditonya masuk ke dalam ruangan dan akhirnya apa? Mas Agus pun memutuskan untuk, udahlah aku nggak nyaman man. Aku balik aja deh man gitu ya. Gus, kenapa Gus? Yang lain juga, Gus udah nggak usah diiniin gitu ya, udah nggak usah dibikin, dia emang mulutnya tuh kayak gitu, kata yang lain. Iya, cuman aku udah enak gitu kan, aku ya barangkali aku dianggap kotor atau gimana gitu ya. Terus akhirnya udahlah, aku balik aja, kata si. Ini Mas Iman dan yang lain-lain juga mungkin merasakan udah enak juga. Gus, udah Gus, sini aja Gus. Enggak lah, aku pulang aja. Sorry ya, aku pulang aja ya, aku mending dagang di sana deh. Nggak dimarah-marahin, disuruh kesetan segala, kata si Mas Agus. Dia bangun, si Ditonya keluar, nanya, Gus mau kemana Gus? Tok, aku balik aja Tok, katanya.
Terus si Ditoknya bilang, ya udahlah sanalah, ngapain lagian juga ke sini gitu kan. Kamu kan mesti dagang di sana, ngapain juga ke sini. Itu kayak malah diusir. Oh, berarti kedatanganku ke sini memang nggak diharapkan sama si Dito. Imannya itu langsung dampingin Agus. Gus, sorry ya Gus ya. Sorry banget, aku minta maaf banget, kata si Iman. Aku nggak enak banget. Kamu kalau mau di sini ya di sini, kalau mau pulang ayo tak anterin, kata si Iman. Man, udah ndak usah. Udah kamu di sini aja gitu kan. Aku mau balik ke sana sendirian, kata si Iman. Hati itu udah hancur, hati itu udah sakit dibegituin. Gus, sorry ya Gus ya, Man. Kamu itu nggak salah apa-apa gitu kan. Udah nggak usah minta maaf, santai-santai gitu ya. Ya udah, aku balik dulu ya Man ya gitu. Ya Gus, sorry. Ya udah maaf. Akhirnya Mas Agus pun balik ke sana, jalan kaki dengan hati yang terbakar waktu itu. Entah kepikiran terus, Dito kok sombong banget sih seperti itu ya. Aku nggak nyangka diperlakukan seperti itu. Aku seumur hidup aku nggak pernah begituin orang. Ya lagian memang aku juga nggak bisa begituin orang, apa dayaku gitu. Aku cuman orang miskin yang begini-begini, sekolah pun pakai dagang rokok sendiri. Ya kayak gitulah. Keinget semuanya dan hari ini aku dihina gitu ya. Aku oke lah, aku nerima gitu. Cuman hatiku tuh sakit gitu ya. Kenapa seperti itu? Dan di sana muncullah sumpah serapah si Mas Agus tadi. Dalam hati itu ngomong, Tok, kamu, ya intinya dia ngedoain gitu ya. Ngedoain kalau Dito itu sakit, Tok, kamu tuh bakalan sakit. Ngomong seperti itu, seketika itu ada seorang kakek-kakek ini di pinggir jalan, itu tiba-tiba nyeletuk ngomong, kalau doain orang itu yang bagus-bagus, kata si kakek. Si Mas Agus pun ngelihat ke situ, nengok ke samping itu ya. Itu kakek-kakek biasa, pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai kopiah gitu kan. Mbah, udah saya nggak doain siapa-siapa gitu. Iya, kalau doain orang itu yang bagus-bagus, nanti ada yang denger dan ya nanti ada yang ngabulin doa kamu, katanya begitu. Oh iya Mbah, enggak mbah gitu. Mas Iman itu waktu itu juga masih bingung. Dari mana dia tahu gitu ya ngomong seperti itu. Nah si mbahnya pun melanjutkan, tapi kamu memang serius, kamu beneran, kamu pengen itu si dia itu yang udah ngehina kamu itu sakit gitu kan. Ditanya begitu. Ya iya Mbah, aku udah dibikin sakit hati. Logikanya Mas Iman waktu itu belum berjalan. Dia itu masih dipengaruhi emosi. Ditanya seperti itu, langsung dijawab, iya Mbah. Orang kayak gitu mesti dikasih pelajaran Mbah. Bikin sakit gitu kan, kata si Mas Iman. Kata si Mas Agusnya. Akhirnya sudah. Mas Agus pun, Mbah permisi dulu Mbah gitu kan. Oh iya, hati-hati di jalan. Mas Agus jalan beberapa langkah, nengok ke belakang. Si kakeknya itu lagi berjalan ke sana, berlawanan arah, jadi kelihatan punggungnya gitu doang ya. Disitulah Mas Agus baru mikir, itu kakek-kakek siapa ya? Kok dia tahu aku lagi ngedoain orang yang jelek-jelek? Apa aku tadi terucap sampai keluar suara gremeng sendiri gitu ya? Atau gimana kok si mbahnya sampai tahu? Perasaan enggak deh. Aku cuman ngomong dalam hati doang. Kok bisa-bisanya dia tahu gitu kan, kata si Mas Agus. Lah udahlah bodo amat gitu kan. Akhirnya jalan ke sana menuju ke warung. Warung itu tadi adiknya juga masih di sana dan ternyata lagi bersenang-senang juga. Ada teman-temannya Mas Agus yang biasa nongkrong. Oh di situ masih rame. Ya sudah ngobrol di situ dan rasa kesalnya itu pun mulai hilang. Adiknya tuh sempat nanya, loh Mas kok baliknya cepet? Iya, kepikiran sini warung, takutnya kamu bingung atau gimana. Oh santai aja Mas, katanya. Kalau bingung ya salah-salahan aja, tak kasih harganya. Oh nanti rugi gitu. Tapi sudah, selepas di situ Mas Agus pun sedikit lebih tenang sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam Mas Agus pun ya siap-siap tutup gitu ya. Yang lain juga udah pada minggir itu, dan setelah ditutup pulanglah. Pulang jalan sama adiknya ke belakang gang karena rumahnya itu di dalam gang di situ.
Sesampainya di rumah, Mas Agus itu kepikiran lagi tentang si kakek tersebut. Dan sampai akhirnya, sudahlah gitu ya, dibawalah tidur. Nah, saat tidur itu, Mas Agus mimpi. Dia itu ngelihat Dito. Dito itu ketemu papasan di jalan sama Mas Agus. Nyapa, Gus, gitu kan. Weh, Tok, cuman itu tadi dalam mimpi. Orang sombong gitu kan. Dalam mimpinya itu kepikiran seperti itu. Si Dito jalan ke sana dan apa? Dito itu tabrakan. Brak, ada suara kenceng banget. Si Mas Agus nengok ke belakang gitu kan. Si Dito itu lagi nangis, lagi kesakitan megangin kakinya. Nah, dari situ si Mas Agus pun kebangun. Saat kebangun ya, aku kok mimpi seperti itu ya. Tapi seneng di sana. Seandainya itu kejadian beneran, kata si Mas Agus. Buat pelajaran Dito. Dan akhirnya sudah, Mas Agus pun tidur lagi dan gak bermimpi apapun. Keesokan paginya, biasa dagang lah. Iman mampir ke sana, Gus, maaf ya semalam gitu ya. Iya man, ndak apa-apa man, katanya ndak apa-apa, katanya aku di sini juga balik ya rame lagi dan udah lupa. Enggak, emang Dito itu keterlaluan, kata si Iman. Aku juga udah nggak mau. Aku habis kamu pulang nggak lama lah, mungkin sejam itu kan biasanya aku nanti sampai jam 1, jam 2. Kali ini aku nggak, aku semalam udah. Ya aku nggak terimalah kamu dibegituin, kata si Mas Imannya. Dan ya mungkin aku nggak bakalan kesana lagi gitu. Aku nggak akan ngajak Dito kesini lagi, kata si Mas Iman. Ya iya man gitu kan. Ya lagian kalau mau kesini dia mau beli juga ndak apa-apa man gitu kan. Nanti kalau nggak kesini nanti yang beli berkurang man gitu. Oh iya ya, Dito kan kalau beli rokok sama cemilan-cemilan gitu kan lumayan cukup banyak. Ya saya bercanda-canda. Si Mas Agus pun mulai tenang gitu ya, mulai legowo dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Mas Agus pun ada satu momen cerita ke Mas Iman, man, semalam aku itu mimpi, katanya. Mimpi apaan? Aku mimpi Dito. Dito kenapa? Dito tabrakan man gitu. Si Imannya ketawa gitu kan. Itu kayak wah doain yang baik jelek nggak boleh ya Gus ya gitu ya. Iya jangan man, jangan gitu. Udah. Waktu pun berlalu. 2 hari kemudian Iman itu datang. Bro ke situ. Gus, katanya dipanggil kan. Iya man, kenapa man? Ada apa man? Datang dengan keadaan kayak orang panik gitu kan. Gus, Dito kecelakaan, katanya. Dito kecelakaan. Hah? Dito kecelakaan? Iya kecelakaan. Itu kakinya. Kakinya tuh patah, kelindes truk katanya. Cuman kaki satu sebelah gitu ya. Itu kelindes truk. Sekarang di mana, kata si Mas Agusnya? Sekarang lagi di rumah sakit, lagi diurusin. Dan Mas Iman itu malah bahas itu. Gus, kok kayak mimpi kamu ya Gus? Aku langsung keinget itu begitu aku dengar. Kamu emang ketemu sama Dito? Belum, aku baru dengar kabar, kata si Mas Imannya. Aku baru dengar kabar doang dan aku langsung ke sini. Ingat omongan kamu, Gus gitu kan. Lah itu kan cuman mimpi man gitu. Enggak, cuman kebetulan gitu kan. Itu cuman kebetulan kan kamu cerita di mimpi juga si Dito kakinya kena gitu kan. Dan ini tuh ya aku dengar begitu. Ya semoga nggak apa-apa lah intinya kayak gitu kan. Terus ini kamu mau kemana man? Aku mau coba nengokin ke sana gitu kan. Bagaimanapun juga sesebel-sebelnya gitu aku sama dia. Ya dia pernah ngasih aku sesuatu lah, kata si Mas Iman. Aku ke sana ya. Ya salam ya katanya. Tak doain gitu. Semoga nggak apa-apa, kata si Mas Agus. Ke sana. Akhirnya apa? Agak maleman Mas Iman balik lagi ke situ ngasih informasi. Agus kakinya hancur katanya dan harus dipotong, kata si Mas Iman. Hah? Dipotong gitu? Iya harus dipotong. Diamputasi maksudnya? Iya harus dibegitukan. Karena sudah kan. Mas Iman pun jadi merenung. Jadi diem. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku doakan? Apakah ini sebuah kebetulan aja? Dan siapa ya kakek-kakek itu gitu ya. Aku itu penasaran gitu kan, kata si Mas Agus tadi. Cuman hal itu ya nggak pernah kejawab gitu kan. Sampai akhirnya waktu pun berlalu, ada momen di mana Mas Agus itu ada kesempatan main untuk nengokin si Dito. Diajakin sama Iman, cuman Mas Agus, man, kayaknya aku nggak deh gitu ya. Aku masih berpendirian yang sama.
ternyata apa, sakit hati itu masih ada. Dan saat diajak nengokin Dito, Mas Agus itu nggak mau. Janganlah, aku takut. Nggak maunya itu, satu memang masih marah, kedua aku takut dibegitukan lagi gitu. Aku tuh masih trauma dengan hal tersebut. Jadi udahlah Man, salam aja katanya begitu. Ya wis lah, akhirnya Mas Iman kesana kan. Nah singkat cerita, Dito itu pun sembuh. Cuman apa? Dia kali ini punya kaki cuman satu. Datang ke tempatnya si Mas Agus, sungkem si Dito. Itu lagi rame-ramenya banyak orang. Dito itu, Gus, aku minta maaf ya Gus ya, aku minta maaf ya Gus ya. Tok, jangan begini Tok, kata si Mas Agus. Tok, bangun Tok, aku malu ndak enak, ini banyak orang itu yang di pinggiran jalan itu tukang becak dan yang lain-lain orang lewat juga pada ngeliatin, dikiranya itu ada ribut atau gimana. Dito soalnya ngomongnya itu kan kayak keras, kayak orang teriak-teriak gitu. Tok, Gus minta maaf Gus, aku minta maaf Gus gitu. Bangun Tok. Akhirnya apa? Udah disuruh duduk di situ. Ya Mas Agus sendiri sedih ngelihat Dito itu, oh kakinya cuma satu dan waktu itu di ujungnya itu masih nggak tahu perban atau dibalut kain gitu ya. Dan udah si Mas Agus Dito pun lagi mengulangi permintaan maafnya. Mas Iman juga ya minta maaf juga gitu ya. Dan Mas Iman tambah ini lagi, penasaran lagi. Tok, emang kenapa kamu minta maaf sama aku Tok, katanya. Ya aku udah nyakitin kamu Man kemarin tempo hari. Setelah tak pikir-pikir gitu ya, waktu itu aku memang ya lagi agak pusing, kata si itu ya. Dan udah tahu itu keluar begitu aja Man. Gus gitu ya. Maaf ya Gus ya. Iya Tok, tak maafin gitu kan. Sama itu tadi, Dito itu belum menjawab pertanyaannya Mas Iman. Belum menjawab sesuatu yang diinginkan oleh Mas Iman. Tok, kamu pernah ngerasain ada sesuatu yang aneh enggak? Aneh gimana Gus maksudnya? Ya kamu ceritalah, gimana sih kok kamu bisa sampai seperti itu? Aku itu kan naik motor kecelakaan ya. Kejadiannya kan di situ. Ini aku udah wis pokoknya ambuh, aku bingung. Aku mau lurus, ini kan papasan, aku dari sini, ini ada truk gede dari sini. Aku mau lurus ke sana, tahu apa? Dari sebelah kiriku ada sepeda, kenceng banget, yang ngendarain itu kakek-kakek. Dor, nabrak bagian depan motorku. Aku kan jatuh jadi nenggor si truk tadi. Pas akunya jatuh, kakiku satu masuk ke dalam sana. Ya sudah, kejadiannya seperti itu Gus. Terus kakek-kakeknya gimana Tok? Nah itu dia, aku bingung. Kakek-kakeknya kok nggak ada gitu kan. Aku juga kepikiran ini si kakek-kakek gimana gitu ya. Dan aku kesel orang dia yang nabrak gitu. Ya seperti itu kan kata si Dito. Mas Agus diem aja. Aku diem aja ngelirik ke arah Iman gitu kan. Iman pun diem aja gitu. Cuman dalam hatinya Mas Agus, mungkin ada hubungannya antara malam itu, setelah aku direndahkan, setelah aku diteriak-teriakin, disuruh keset itu tadi, gara-gara aku mungkin terlalu kotor, aku pulangnya ketemu dengan seorang kakek yang seolah-olah dia itu tahu isi hatiku, seolah-olah tahu kemarahanku. Dan ya apa yang dibilang sama si kakek itu kan aneh. Awalnya dia nasehatin, kalau doain orang itu jangan yang buruk-buruk, tapi di belakang-belakangnya itu malah dia kayak menekankan. Jadi kamu kepengen teman kamu itu sakit, seolah-olah seperti itu. Dan pada malam itu aku menjawab iya gitu ya. Aku menjawab iya dan hal itu tuh terkabul gitu ya. Apakah dia citra dari kemarahanku atau gimana ya? Aku sendiri nggak ngerti, pikiranku tuh nggak sampai buat mikir sampai situ, kata si Mas Agus. Dan hal itu yang gak disampaikan, gak diomongin ke Mas Dito gitu ya. Takutnya nanti masalahnya tambah melebar kemana-mana. Udah Tok, yang penting kamu cepat sembuh seperti ini. Dan ya semoga cepat bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu yang baru seperti ini. Ya maafin aku ya Gus, katanya. Mau iya Tok. Sudah. Nah akhirnya ngobrol kan, Dito udah pulang. Ini ngobrol sama Iman. Gus, aku sih yakin kayaknya ada hubungannya dengan itu. Kecelakaannya Dito
Oh, kecelakaannya Dito, bukan aku yang nyebabin, kata si Mas Agusnya, nggak mau disalahin ya. Iya, nggak, maksudnya secara langsung itu enggak, tapi secara tidak langsung kemungkinan itu ada hubungannya, Gus. Iya, aku juga merasa seperti itu. Ya, wis lah, ini dijadikan pelajaran gitu ya. Jadi orang itu jangan semena-mena, jangan suka marahin orang tanpa alasan, kecuali kita menegur sesuatu karena satu kesalahan, atau mungkin sesuatu itu bisa membahayakan dirinya atau bisa merugikan orang lain, itu ndak apa-apa. Bukan sesuatu yang sok-sokan tanpa alasan gitu ya, cuman masalah keset, cuman masalah hal sepele, terus kita berlebihan, itu jangan. Itu takutnya nyakitin hati seseorang, dan kita nggak tahu apa yang didoakan sama orang tersebut. Siapa tahu di sana ada yang mendengar gitu ya. Ada sesuatu yang nggak terlihat, bagian dari alam semesta ini yang mendengar doa kita yang begitu kuat itu, dan akhirnya mereka bahu-membahu mewujudkan hal tersebut. Dan maka ya terjadilah gitu ya. Itu obrolannya Mas Agus sama Mas Iman yang di panjang-panjangin sama narator sendiri gitu ya. Ya semoga seperti itulah, kita bisa mengambil sesuatu dari apa yang dialami oleh Mas Agus, Mas Dito, Mas Iman, dan kawan-kawan ini. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Agus yang ya lumayan cukup dahsyat ya Mas Agus pengalamannya. Terima kasih banyak, dan seperti yang Mas Agus bilang di awal, katanya Mas Agus itu bukan orang yang pintar. Enggak, Mas Agus itu orang yang cerdas. Jualan rokok di sekolah itu cerdas gitu ya. Tapi jangan ditiru. Terus ya itu tadi, usaha punya warung itu pun itu sesuatu yang cerdas. Usaha untuk tidak gembar-gembor kesalahannya si Dito ke orang-orang itu pun merupakan kecerdasan juga gitu ya. Jadi banyak kecerdasan dari Mas Agus yang keluar justru dari cerita ini. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Semoga paketnya selamat sampai tujuan. Semoga suka bawangnya. Ditunggu lagi pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ayo mari silahkan monggo ditunggu pesanannya. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, jangan lupa kawan-kawan, mohon izin mampir sebentar di channel Lapak Horor sama Mbah Warmo gitu ya, nanti ada di deskripsi. Minta dukungannya juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam membawakan cerita ini ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Itu aja. Sekali lagi jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.